Hola, salam Just Talk. Kita kembali lagi, tidak bahas match, tapi bahas trending topik. Yaitu kemarin sudah ditunjuk oleh manajemen Man United bahwa Rangnick akan memegang United sebagai caretaker sampai 6 bulan musim berakhir. Habis itu 2 tahun dia akan menjadi konsultan. Oke. Istilahnya konsultan itu kan jarang banget tim ambil konsultan. Biasanya sports director, technical director, dan MU semenjak Woodward mengundurkan diri akhir tahun ini, mereka menunjuk ke Murtough sebagai sport director. Jadi agak aneh kalau si Rangnick ini jadi technical director. Contoh, sebenarnya tugasnya sih sama, yaitu tugas technical director lah, cuman karena sudah ada sports director maka dari itu istilahnya beda, dan di hire 2 tahun sebagai konsultan. Nah, tahun depan akan ada pelatih baru. Pelatih baru ini kan masih tanda tanya. Kalau gue bilang Ten Hag, tapi banyak yang bilang, media mainstream termasuk Pange bilang Pochettino. Apakah bisa atau enggak, ya kita nggak tahu, kita lihat. Kenapa gue bilang Rangnick, padahal itu bukan kandidat yang populer. Yang lain bilang Zidane lah, yang ngetop lah, yang mainstream. Gue bilang Rangnick. Itu 5 hari yang lalu di hari Minggu, Just Talk episode 635, judulnya All Out. Di situ gue kasih tahu, gue bilang bahwa Rangnick, kalau gue jadi MU gue akan ambil Rangnick. Nah, ternyata gue baru dengar dari Adrian, itu fans dari Indo Manut, fans diehard Manut. Dia bilang bahwa Murtough tahun 2019 sudah pernah berguru ke Rangnick. Gue yakin mayoritas dari kalian tidak tahu Rangnick. Dan orang bilang, oh ya, prediksi coach bisa meramal. Enggak, ini bukan prediksi, ini bukan meramal, ini murni 1 + 1 2 logika. Jadi gini, kenapa gue keluar dengan nama Rangnick? Pada saat ini tidak ada pelatih yang available, yang selevel MU. Oke. Dan kalau kita lihat sebelum Murtough ini masuk, semua dipegang oleh Woodward. Ya, Woodward ini kan nggak ngerti bola, dia orang finance. Yang dia lakukan adalah ambil Moyes, permintaan dari Ferguson. Ini membuktikan bahwa Ferguson juga manusia, juga bikin kesalahan, gatot. Ambil Van Gaal, gatot juga. Ambil Mourinho, gatot. Nah, yang gue lihat, Woodward ini mengambil pelatih berdasarkan CV-nya. Ya, this is so wrong. Ini sama aja seperti menilai sebuah pertandingan tanpa ditonton berdasarkan data. Gue selalu bilang, data itu hanya mendukung, tapi lu harus nonton. Kalau lu nonton, baru lu tahu data itu fungsinya benar-benar atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau lu lihat Mourinho, pemain hebat semua, menghalalkan segalanya untuk dapat trofi. Jadi kembali terbukti bahwa trofi bukan segalanya. Seperti Di Matteo dipecat setelah menang Champions League, nggak masuk akal, tapi toh dia dipecat. Dan untuk gue itu masuk akal, karena setelah itu Di Matteo nggak kedengeran, jeblok, emang jelek. Jadi manajemennya Chelsea itu cukup smart untuk memecat Di Matteo. Nah, MU ini kan main tanpa pakem, oke? Yang penting menang. Dan sementara MU ini adalah one of the biggest club, the richest club. Ya, fans yang paling banyak dulu, bertahun-tahun, income paling gede. Jadi untuk gue agak aneh kalau MU mengambil pelatih tanpa punya pakem. Jadi setiap pelatih mainnya beda-beda terus. Aku agak panas. Oke. Sudah waktunya dengan masuknya Murtough bahwa dia mengambil keputusan. Kalau dia dirtek yang pinter, dia tugasnya salah satu adalah membuat sebuah sistem. Oke. Nah, yang bisa membuat sistem itu, ya pelatih bisa. Contoh kayak Pep lah. Pep kerjasama dengan Soriano, CEO, dan Begiristein, Dirtek, membangun sebuah tim.
Klopp memiliki banyak power, sehingga di tahun pertama, di hari pertama dia masuk sama pada saat dia juara Champions League dan juara Liga, pemainnya udah beda semua. Nah sekarang sikon MU ini kan beda, pemainnya sudah Ferrari, tapi pemainnya tidak biasa bermain dengan sebuah sistem, lebih ngandelin skill. Seperti yang gue udah berkali-kali bilang, beban berat antar pemain di MU itu nggak imbang. Let's say Maguire bebannya berat untuk nahan sama Bruno Fernandes, yang lain cuma ngikutin, ngebantu Bruno Fernandes. Ini yang selalu gue kritik, pada saat Bruno Fernandes sakit atau apa, hilang gone sistemnya gone, dan Ole tidak sanggup untuk merubah sistem bermain, berkali-kali terbukti. Bahkan dia tahun lalu selalu menggantikan Bruno Fernandes dengan Van de Beek. Itu lucu lagi untuk gue itu. Artinya dia nggak pernah nonton Van de Beek main pada saat dia Van de Beek main di Ajax. Itu udah berkali-kali gue katakan di Just Talk. Nah, Rangnick ini tidak pernah diambil oleh klub besar. Sebenarnya gue lihat dia lebih sosok guru, sosok mentor daripada sebuah pelatih top. Dia pernah pegang Hoffenheim, Stuttgart, Union Berlin kalau nggak salah, atau apalah. Intinya dia melahirkan banyak pelatih bagus, termasuk Klopp. Klopp meniru dia pada saat dia dengan Hoffenheim mengalahkan Dortmund. Terus si Nagelsmann di Hoffenheim di bawah dia, Tuchel di Stuttgart. Bahkan si Roger Schmidt, pelatih PSG sekarang yang sempat pegang Leverkusen, itu anak buah dia dulu, dia dari Leipzig juga. Jadi dia itu diberikan dana pas-pasan oleh Red Bull Leipzig untuk membuat Red Bullnya Austria dulu, terus ke Leipzig membuat sebuah struktur di filosofi di mana pemain Red Bull akan berkembang, duit pas-pasan. Contoh, mereka beli pemain U23. Kenapa? Karena recovery-nya akan lebih cepat. Mereka memanfaatkan ruang. Sebenarnya memanfaatkan ruang itu total football juga, Pep juga. Cuman ini lebih ekstrim. Merebut bola dalam 7 detik harus ada shot on target. Kalau nggak reorganize. Sebenarnya yang dia lakukan itu ya kayak di futsal sebenarnya. Background gue futsal, jadi gue lihat ada similarity antara sepak bola dan sepak bolanya Rangnick dan futsal, yaitu memanfaatkan ruang. Jadi pada saat kita membangun serangan, contoh ya, kan ada kiri kanan, ada beberapa 2-3 pemain, di tengah ada 2 pemain, di tengah belakang, di tengah depan. Jadi satu lapangan pemainnya tersebar. Artinya dalam satu sisi cuma ada 3-4 pemain. Nah ini yang dimanfaatkan, lahirlah Leipzig dulu main 4-2-2. 4-2-2-2. Oke. Kenapa begitu? Karena yang 2 tengah itu melebarnya bukan melebar kayak wide, tapi melebar di satu sisi. Nah, pada saat mereka bermain dengan satu sisi, secara tidak langsung pemainnya kan jauh lebih banyak jumlahnya daripada pemain lawan. Disitulah lahir pressing atau gegen pressing lah dengan istilah-istilah itu. Ini disempurnakan oleh Klopp dengan yang Klopp dikenal sekarang dengan gegen pressing. Padahal pressing seperti ini adalah bentuk pressing yang dilakukan di total football dan diekstrimkan oleh si Rangnick. Kenapa harus ngepress? Karena simple. Tambah defense itu tidak mundur tapi ke depan. Dan attack itu the first defense itu mulai dari attacker, the first attack itu mulai dari keeper. Jadi penyerang pertama itu keeper, defender pertama itu penyerang, striker. Yang dimaksud pada saat kehilangan bola, strikernya atau pemain depan itu harus berusaha menutup, memperkecil ruang sehingga lawan tidak diberikan ruang untuk membangun serangan. Artinya lawan harus dipaksa kasih long ball. Long ball kan 50-50, ya kan? Nah, dengan Klopp dengan caranya sendiri, semua punya cara sendiri lah. Pep nutup inilah atau membiarkan pemain lemah yang bangun serangan, itu banyak variasi lah. Itu dari zamannya
Van Basten heading itu udah dilakukan, jadi banyak sekali variasi. But anyway, itulah kenapa gue bilang Rangnick cocok, karena dia tidak bisa juga menerapkan sistem dia yang di Red Bull dan lain-lain, tapi dia bisa memanfaatkan kualitas pemain baru dia terapkan dengan sistem. Beda dengan Ole. Kalau Ole punya sistem, pemain harus adaptasi. Contoh sebelum Bruno Fernandes datang, Lingard sama Pereira dipasang di posisi itu, amburadul. Bruno Fernandes datang baru, tapi kalau Bruno Fernandes lagi lagi jelek mainnya, sistemnya nggak dirubah. Nah, sementara Rangnick kalau gue lihatnya, dia bisa memanfaatkan kualitas pemain. Jadi nggak mungkin dia bermain 4-2-2, feeling gue ya 4-2-2, karena dia hanya 6 bulan pelatih. Nah, yang jadi tanda tanya siapa jadi pelatih berikutnya. Sebenarnya antara Pochettino dan Ten Hag sih nggak begitu berbeda ya. Kenapa gue pilih Ten Hag? Karena gue lihat Pochettino tidak bisa menguasai ruang ganti dengan pemain bintang. Dia bisa sukses di Spurs karena nggak ada bintang. Di PSG, lihat sendiri PSG mainnya kayak gimana. Dia itu nggak bisa mengontrol ego pemain, nggak bisa kontrol ruang ganti, feeling gue. Nah, nampaknya si Ten Hag itu secara strategi jauh lebih bagus daripada, kalau gue bilang, daripada Pochettino, dan harusnya dia bisa mengontrol ruang ganti, harusnya. Tapi ini juga masih tanda tanya bisa berhasil atau tidak. Yang penting dengan 2 tahun Rangnick masuk, at least itu bisa dibuat sebuah sistem cara bermainnya. Dalam arti kalau siapapun pelatih yang keluar masuk itu harusnya mengikuti filosofi tersebut yang terjadi di Ajax, di Barcelona, di Munchen, dan sekarang di City. Kalau Pep keluar harusnya pemainnya seperti itu. Kalau Klopp keluar, Liverpool harusnya main seperti itu. Itu yang gue sebut filosofi yang tidak dimiliki oleh MU sekarang. Maka dari itu gue usulkan Rangnick, dan kebetulan visinya sports director yang baru ini benar mengikutin, dan gue bilang udah jalan yang benar. Pasti ada kalahnya karena dia pun harus beradaptasi. Pemain pun juga gue pertanyakan, kalau lu udah bertahun-tahun nggak bermain dengan sistem, mendadak lu harus bermain sistem, butuh berapa lama ya. Cuman gue bilang kalau seandainya Ten Hag yang masuk, MU tahun depan, musim depan mengerikan. Pasti ada beberapa pemain digeser, dan pasti pemain baru masuk, karena setahu gue Rangnick nggak bisa jual pemain atau apa-apa. Winter break nggak ada pemain bagus keluar masuk, jadi dia harus mengelola pemain yang ada. Dan gue yakin dengan kualitasnya harusnya MU bisa bangkit lagi. Cuman ya kita lihat apakah benar atau enggak, dan siapa pelatih yang masuk tahun depan. Oke, thanks for watching.